Shalom jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungi firman Tuhan yang diambil dari Amsal 4 ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu, izinkan saya bertanya. Pernah tidak di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan rohani kita merasa gitu-gitu aja? Kita berdoa, tapi kadang rasanya kering. Kita melayani, tapi rasanya biasa aja. Kita berusaha berubah, tapi kita jatuh lagi di hal yang sama. Dan akhirnya kita mulai bertanya di dalam hati kita, sebetulnya, apakah saya betul-betul tumbuh? Bapak Ibu, di zaman yang serba cepat ini, kita terbiasa dengan hasil yang instan. Kita ingin perubahan yang langsung kelihatan. Tapi, di Amsal 4 ayat 18 tadi justru memberikan kita gambaran yang berbeda. Dikatakan bahwa hidup orang benar itu seperti cahaya fajar. Bukan langsung terang benderang, tapi pelan-pelan, bertahap, dan terus bertambah terang. Ayat ini juga menyebut bahwa jalan orang benar. Pertanyaannya, siapa orang benar itu? Di dalam terang Injil, orang benar bukan orang yang sempurna, melainkan orang yang dibenarkan oleh Allah melalui Kristus. Kita tidak menjadi benar karena hidup kita sudah terang, tetapi karena Allah lebih dulu membenarkan kita. Dari situlah baru proses dimulai. Dan proses itu digambarkan seperti fajar. Dimulai dari gelap, yaitu hidup kita yang dulu dalam dosa, lalu muncul terang kecil. Itu saat kita mengenal Kristus. Dan semakin lama semakin terang, yaitu proses pengudusan kita di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya menuju terang yang penuh, yaitu pada saat kita dimuliakan bersama Kristus. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya pertumbuhan rohani itu bukan loncatan besar, tapi sebuah perjalanan panjang yang Allah sendiri kerjakan dengan setia. Dan Bapak Ibu, ayat ini juga tidak hanya berbicara tentang jalan, tetapi juga tentang sumber terang itu. Dan seperti yang kita tahu, Yesus sendiri berkata bahwa akulah terang dunia. Artinya kita tidak menciptakan terang kita sendiri, dan kita hanya bisa berjalan dalam terang itu, yaitu Kristus. Semakin dekat kita dengan Kristus, semakin terang hidup kita. Bukan karena kita hebat, tetapi karena terang itu, yaitu Kristus, menyinari kita. Dan kabar baiknya bagi kita semua, terang itu tidak pernah padam. Bahkan saat kita merasa redup, Kristus tetap bersinar. Bapak Ibu, ayat ini sebetulnya sangat relevan buat kehidupan kita sehari-hari. Dan apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kita jangan berputus asa dengan proses yang lambat. Kalau hari ini kita merasa belum berubah banyak, ingatlah, fajar tidak langsung jadi siang, tetapi tetap bergerak. Dan mari kita yang kedua melihat kesetiaan kecil sebagai tanda pertumbuhan. Kita mungkin masih tetap mau berdoa walaupun rasanya kering. Kita masih datang ibadah walaupun kita lelah. Dan kita masih terus-terusan berjuang melawan dosa. Itu semua adalah tanda terang yang sedang bertambah. Meskipun kecil, itu sangat berarti. Yang ketiga, kita perlu fokus pada Kristus, bukan hanya progres diri. Kalau kita hanya melihat diri sendiri, Bapak Ibu, saya yakin kita pasti mudah kecewa. Tapi kalau kita melihat Kristus, saya yakin kita pasti punya pengharapan. Dan yang terakhir, kita perlu percaya bahwa Tuhan belum selesai dengan diri kita. Allah yang memulai, Ia juga yang akan menyelesaikannya. Bapak Ibu, mungkin hari ini hidup kita masih seperti subuh, belum terang, masih samar, masih dingin. Tapi firman Tuhan berkata terang itu akan terus bertambah sampai penuh. Bukan mungkin Bapak Ibu, bukan kalau kita cukup kuat, tetapi karena Allah yang setia mengerjakannya. Jadi kalau hari ini kita sudah lelah, it's okay, tapi jangan menyerah. Karena mungkin
kita tidak sadar. Tapi hidup kita sudah sedikit lebih terang dari kemarin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami perlu mengakui bahwa kami sering sekali ingin bertumbuh dengan cepat, dengan hasil yang instan. Tapi pada pagi hari ini, Engkau mengajarkan kami untuk berjalan perlahan bersama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan di saat mungkin kami merasa lelah, kami merasa hari-hari kami gelap. Tetapi Tuhan hadir memberikan terang kepada kami, terang yang kekal. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan berhenti bekerja di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang setia. Engkau Allah yang menyertai kehidupan kami. Kami mau menyerahkan Tuhan seluruh pergumulan kami, kelelahan kami, kekhawatiran kami ke hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.